Perkenalkan, nama saya Ibnu Kurniawan, NIM 721141948 dari Rombel Akuntansi D 2019. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem manajemen basis data. Organisasi data. Yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record, dan record yang bergabung untuk membentuk file. Field data adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Pengguna secara logis akan berpikir bahwa field data di dalam suatu record akan terhubung. File adalah koleksi record yang saling berhubungan. Basis data adalah sekumpulan file. Definisi umum basis data adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Definisi basis data yang lebih sempit adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali perantai lunak sistem manajemen basis data. Yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet karena banyak pengguna telah mengenal spreadsheet. Ia dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data. Yang ketiga ada flat files. File datar adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan flat file. Alasannya adalah karena komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Yang keempat ada field kunci. Satu field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Artinya, setiap baris dalam tabel akan diidentifikasi secara unik. Satu field dalam banyak kasus dapat menjadi kunci bagi suatu tabel. Yang kelima ada tabel-tabel yang berhubungan. Tiap-tiap tabel terbagi satu field yang sama, yaitu kode, dan nilai field kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Struktur basis data. Apa itu struktur basis data? Struktur basis data adalah cara data terorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah suatu aplikasi perantai lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di balang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh urutan field lainnya. Struktur basis data dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Struktur ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lainnya. Yang kedua ada struktur basis data dari jaringan. Dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Yang ketiga ada struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama akan mudah digunakan dan dipahami. Contoh basis data relasional. Contoh-contoh field data, tabel, dan relasi di antara tabel akan memberikan latar belakang untuk konsep-konsep basis data. Di sini ada dua, yaitu basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan diimplementasikan pada perantai lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. Yang kedua ada konsep basis data. Suatu urutan-urutan yang logis dan secara intuitif tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Dua sasaran utama dari basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Membuat basis data. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Terdapat dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses. Langkah-langkah yang akan dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mendefinisikan masalah. Yang kedua mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat menentukan pemrosesan yang dibutuhkan.
Yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan pemodelan perusahaan adalah ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Yang kedua, teknik-teknik pemodelan data. Pemodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel, dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Terdapat sejumlah teknik, namun kita akan berfokus pada dua teknik saja. Yang pertama ada diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Yang kedua ada diagram kelas. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan yang dilakukan atas kelas. Selanjutnya ada menggunakan basis data. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Formulir secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Navigasi formulir memungkinkan dilakukannya pembuatan record baru maupun modifikasi record-record yang sudah ada. Akurasi formulir akan menjelaskan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Konsistensi adalah hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan record-recordnya ke dalam tabel yang lain. Jika pengguna salah memasukkan nilai field, maka artinya record tersebut tidak dapat digabungkan ke dalam tabel-tabel yang lain. Penyaringan. Basis data dapat memiliki jumlah data yang luar biasa banyaknya. Pengguna mungkin ingin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Penyaringan membantu mengatasi kelebihan informasi. Subformulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Personel basis data. Yang pertama ada administrator basis data. Adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Yang kedua ada programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Yang ketiga ada pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Keuntungan DBMS: yang pertama mengurangi pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, yang ketiga mengambil data dan informasi dengan cepat, yang keempat keamanan yang lebih baik. Kerugiannya: yang pertama membeli perangkat lunak yang mahal, kedua mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, yang ketiga memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.